Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pagi yang indah. Kita boleh nikmati bersama di rumah Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Dia tetap setia dan dia tetap mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari pagi hari ini dengan pemahaman yang benar kita akan memulai ibadat kita saudara. Pagi hari ini kita siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus yang begitu baik buat kita. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan di hadapan-Mu. Karena selama kami hidup, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Bahkan sampai hari ini dan selamanya kami tetap mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau pakai waktu yang terbaik ini untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang juga memberikan berkat dan anugerah pada pagi hari ini. Kami yang menyembah kami tahu menerima kuasa dari sorga. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya demi nama-Mu Tuhan Yesus kami terima kemenangan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Buka hatimu, pandang Dia saudara. Angkat kedua tanganmu, sama-sama kita menyembah. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari dari awal katakan, lebih dari Bapa di dunia, lebih dari Bapa di dunia. Tuhan selalu hadir buat kita saudara. Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau yang selalu
Begitu besar kasih-Mu bagi kami yang berdosa ini Tuhan. Sampai Engkau datang dari sorga Tuhan, untuk memperdamaikan hubungan-Mu dengan kami Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu, melingkupi setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari kami gak sadar kami punya Tuhan yang mencintai kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit, dan Dia hidup bagi kami yang percaya kepadanya. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Pandang Dia dengan sungguh. Apapun masalahmu, percayalah Tuhan sanggup mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Berikan tepuk tangan bagi Dia saudara. Mari bersama-sama. Sebab Dia hidup, selalu ada hari esok. Sekalipun hari ini berat, Tuhan yang jamin bagi hidupku. Mari jangan gentar, engkau yang di rumah katakan, ku tak gentar. Angkat tanganmu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi amin. Yesus hidup. Yang percaya sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada jangan gentar. Amin. Sama-sama katanya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak mau gentar. Katakan saudara, dengan imanmu pagi hari ini, katakan sama-sama. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Yang percaya kepada Yesus yang hidup, beri tepuk tangan. Apapun pergumulanmu,
Beri tepuk tangan bagi dia. Dan percayalah, dia hidup bagi setiap kita, saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu besar bagi kami orang percaya. Dan kasih-Mu telah terbukti bagi kami ya Tuhan. Betapa banyak Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Hingga hari ini kami ada. Sebagaimana kami ada. Karena kekuatan dari sorga. Kami beruntung punya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami siap bersorak-sorai. Demi nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita tepuk meriah buat Tuhan Yesus yang memberikan hari esok bagi setiap kita. Haleluya. Kita puji Tuhan. Salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Dia. Haleluya. Kalau boleh tepuk tangan Ismail bersama-sama. Come on. Ya dagang. Terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Terutama dari suku mana? Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kiri bersama-sama katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. 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 Yeah, kamu tak boleh buat semua. Dengarkanlah suara David, come on. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Ada seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Haleluya. Ayo curahkan berkat buat tangan kiriman. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga,
domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Haleluya. Oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba. Hey, haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Yang betul-betul mengasihi Tuhan boleh angkat tangannya pada siang hari ini. Beri tepuk tangan bagi dia saudara. Kita menyembah dengan iman, amin. Apapun yang terjadi tetap percaya. Bersama dengan Yesus kita satu dan melihat kuasa Tuhan dicurahkan. Satu pujian lama. Sama-sama kita mau naikkan pagi hari ini. Tepuk tanganmu hanya bagi Tuhan. Sama-sama ke suara kita. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for you, what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my hand up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Angkat tanganmu sama-sama semua. When I can move the mountain, I can to Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, amin. We live by faith, God. Hey. Dari awal sama-sama, angkat suaramu, katakan. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for you, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. Amen. You got my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Kita belajar dengan ini, saudara. Berimanlah, karena Tuhan selamanya tetap baik dan setia bagi kita orang percaya. Yang percaya katakan haleluya. Greater is He that's living in me than is in the world. Greater is He that's living in me than is in the world. Hey, I can move the mountain, I can do all things in Christ. I know, hey, standing and believing, I can do all things in Christ. Strengthens me, hey, I can move the mountain, I can do all things in Christ. Gerakan kakimu, saudara. Hey, standing and believing, I can do all things in Christ. He strengthens me.
mau sama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus, kami belajar dari pujian ini bahwa kami mau terus hidup dengan iman. Karena iman itu boleh mengguncangkan, yaitu Tuhan Yesus, segala apapun yang kami hadapi di depan kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib. Dan bersamamulah kami pasti akan melihat kemenangan dan menerimanya. Buat kami mengerti Roh Kudus. Mungkin hari ini kami datang dengan kelemahan. Kami sadar betul kami butuh Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau dalam penyembahan ini Tuhan yang memberkati kami seutuhnya. Apapun masalah itu Tuhan Yesus, kami berdoa tidak ada yang mustahil bagi Yesus yang kami sembah. Berjalan bersama dengan Tuhan, yang itu yang kami mau. Karena Engkaulah Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia. Katakan yang layak. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Kembali katakan, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang atas semua yang di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh manis dalam hidup setiap kita. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, oh mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah hidupku Tuhan atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan
selama kami hidup di bumi ini, Tuhan berkuasa seutuhnya. Ada lagi keraguan kami Tuhan, sirnakan di Tuhan. Karena kami mau terus hidup bersama dengan Tuhan. Agar kami boleh melihat, menangkap segala kehendak Tuhan yang Tuhan mau curahkan bagi kami umat percaya di tempat ini. Selama kami hidup Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang rindu sama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk umat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama mengucap syukur. Kita boleh menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari. Dan sama-sama kita saksikan video berikut ini. Cara Tuhan menilai seseorang atau menilai manusia berbeda dengan kita manusia yang menilai manusia ya saudara sekalian. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat yang di dalam. Mengapa cara Tuhan berbeda penilaian dengan cara penilaian manusia? Karena Tuhan lebih melihat hati. Hati adalah penentu kehidupan. Segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Allah dapat mengintai hati kita, memperhatikan motivasi kita, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui dari dalam diri kita. Allah tahu jika seseorang berlaku setia. Allah dapat melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Bahwa ketika Allah melihat hati kita, Allah melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai diri kita. Tuhan melihat atau Tuhan mau melihat kerendahan hati kita. Jadi janganlah kita menjadi orang yang sombong. Sombong adalah lawan dari Allah. Tetapi orang yang rendah hati dan bertobat akan menerima janjinya dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, mengetahui dan memahami apa yang menjadi kehendak serta isi daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini sejenak, saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Rati Pariaji buat setiap kita pagi hari ini. Dengan judul yaitu selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tiberias. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, dan berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan, serta berjuang untuk tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, untuk selalu sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, tidak lengah. Matius 24 ayat 42 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 4 hingga 6. Kita anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh lengah dan tidak boleh hidup dalam kegelapan. Kita yang menantikan Tuhan Yesus, kita harus terus mentaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Kita harus introspeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan? Atau kita masih suka kompromi dengan perkara-perkara dosa? Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yang kedua, selalu jaga cara hidup kita. Matius 25 ayat 10 hingga 13 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kisah tentang 5 gadis bodoh yang tertidur dan tidak berjaga-jaga sehingga tidak masuk dalam perjamuan kawin adalah gambaran gaya hidup orang percaya tetapi hidupnya sembarangan. Pergaulan bebas dan tidak memilih pergaulan yang baik. Ini adalah sebuah peringatan agar kita jangan lengah, selalu berjaga-jaga dengan cara hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Perhatikan juga tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan selalu juga jaga cara hidup kita untuk tetap sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga,
tidak duniawi atau tidak materialistis. Lukas 12 ayat 15 hingga 21. Tahun-tahun yang kita jalani telah penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu peringatan yang Yesus berikan kepada anak-anaknya, yaitu waspada terhadap segala ketamakan. Orang yang tamak adalah orang yang pikirannya hanya uang dan uang saja. Kita menjadi kaya itu tidak apa-apa. Abraham dan Ishak adalah orang yang kaya. Bahkan dalam kelaparan di tanah Filistin, Ishak menabur dan menjadi sangat kaya. Kaya itu tidak dosa, tapi yang salah adalah ketamakan. Kita harus memiliki sifat hati yang benar terhadap uang, dan kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku dan berfirman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipegang suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik untuk pesan Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini. Untuk itu mari siapkan hatimu, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Firman yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kami terkasih, Bu Pendeta Darneti Pariaji. Tuhan pakai Gembala Sidang kami yang terkasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, menyatakan tanda dan mujizat bagi nama-Mu, menambah jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka di setiap kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan ubah hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami doa firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat gagah dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu pada pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kita bangkit berdiri saudara. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Sidang kita kasih, Bu Pendeta Darneti Pariaji. Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja
Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Kita adalah warga sorga. Kita adalah warga sorga, saudara. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 20-21 katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kartu identitas rohani ya saudara, untuk selalu mengingatkan kewarganegaraan kita, yaitu kita warga kerajaan sorga. Kita juga harus hidup, berpikir, berkata-kata, dan bertindak sebagai warga sorgawi. Identitas kita ya saudara sekalian, identitas sejati kita ada pada kekekalan. Dan jika kita memahami ini, kita akan berhenti khawatir tentang memiliki segalanya di bumi ini. Identitas sejati kita ada pada kekekalan saudara sekalian. Nah, kalau kita memahami ini saudara, kita akan berhenti khawatir tentang memiliki segalanya di bumi ini. Tetapi ya kita lihat seringkali kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita hidup dan berpikir seperti orang dunia. Gaya hidup kita bahkan persis sama dengan orang dunia. Dan tanpa kita sadari, diri kita telah menjadi musuh Tuhan. Dan ini jangan sampai terjadi saudara sekalian. Karena di Yakobus 4 ayat 4 katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan tanpa kita sadari, diri kita telah menjadi musuh Tuhan. Dan ini jangan sampai terjadi ya saudara sekalian ya. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus untuk memampukan kita memandang kehidupan ini sebagaimana Tuhan Yesus mau. Yaitu seperti yang kita kalau berdoa begini saudara sekalian. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya ini ada nyanyiannya saudara sekalian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ya saudara sekalian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kalau kita di bumi ini sebagai pendatang, saudara, ya kita ini sebagai pendatang ya saudara sekalian ya. Di 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, saudara. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Nanti kita akan kembali ke rumah Bapa, yang adalah suatu tempat yang jauh lebih indah dari bumi, yaitu sorga, saudara. Dan kalau kita menyadari kita adalah warga sorga, apa yang akan terjadi pada diri kita, saudara sekalian? Apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga sorga? Satu, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia, saudara sekalian. Kita akan berpengharapan tubuh fana kita akan berubah menjadi mulia. Di Filipi 3 ayat 20-21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita sekedar menantikan Tuhan Yesus tanpa ada motivasi apapun, kita akan menjadi bosan baca Alkitab, saudara. Juga kita jadi malas menjaga tubuh untuk hidup di dalam kekudusan, saudara. Itu sebabnya banyak yang menjadi seterunya Tuhan Yesus. Mereka lebih memikirkan perkara duniawi, serta menjadikan perut mereka adalah Tuhan mereka.
Berbeda kalau kita mempunyai pengharapan bahwa tubuh kita yang hina ini akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan termotivasi untuk mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang dimaksud di sini adalah perubahan karakter hidup lama yang biasanya penuh dengan dosa, saudara sekalian, dan kita menuju ke hidup yang baru. Kita berubah, saudara sekalian, ya. Rasul Paulus menekankan soal tubuh, sebab sesungguhnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, ya saudara sekalian. Di 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat 13 dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ingat saudara sekalian, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Karena itu muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama yang akan terjadi saat kita menyadari kita adalah warga sorga, saudara sekalian. Satu, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia, saudara sekalian. Kita akan berpengharapan tubuh fana kita akan diubah menjadi mulia. Dan yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga sorga, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan, saudara sekalian. 1 Korintus 4 ayat 9 katakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan Yesus membuat jemaat Korintus yang miskin menjadi kaya, saudara sekalian, ya. Di 2 Korintus 8 ayat 9 ya dikatakan ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam segala hal ya, Tuhan membuat jemaat Korintus yang miskin menjadi kaya dalam segala hal, yaitu kaya dalam karunia, kaya dalam hikmat, kaya dalam pengetahuan, bisa menyembuhkan ya dalam kesembuhan, dan kaya dengan iman, dan kemudian juga dapat berbahasa lidah dan menerjemahkan bahasa lidah tersebut. Saudara sekalian, itu ada 1 Korintus 12 ya, saudara bisa baca. Firman Tuhan mengingatkan bahwa semua karunia ini bertujuan untuk kesatuan dalam membangun tubuh Kristus ya saudara. Di 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sayangnya jemaat Korintus waktu itu menyalahgunakan karunia-karunia tersebut, berakibat terjadinya perpecahan di antara mereka, yaitu adanya golongan-golongan seperti pro Paulus, pro Apolos, pro Kefas ya saudara sekalian, seperti di 1 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi karunia dari Tuhan adalah demi kesatuan tubuh Kristus. Mari kita kenali karunia-karunia yang karuniakan Tuhan Yesus kepada kita ya saudara sekalian. Di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi yaitu dalam berkata-kata ya, jadi kita kenali karunia-karunia tersebut yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam roh, itu berkata-kata juga dalam bahasa roh, yaitu untuk memperlengkapi orang percaya dalam pekerjaan pelayanan ya saudara. Di Efesus 4 ayat 11-14 katakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karunia roh merupakan anugerah yang diberikan cuma-cuma, dan berikanlah dengan cuma-cuma untuk melayani jiwa-jiwa saudara sekalian. Jadi berikanlah untuk melayani jiwa-jiwa dengan cuma-cuma. Jadi hal yang kedua yang akan terjadi saat kita menyadari bahwa kita adalah warga sorga, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan dan karunia untuk persatuan dan kesatuan saudara sekalian. Nah ketiga, kita adalah warga sorga, maka kita menyadari kita adalah warga sorga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan kita dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik saudara sekalian. Titus 2 ayat 11-14 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah saudara, kita dibebaskan atau kita dilepaskan dari segala kejahatan dan dikuduskan untuk rajin berbuat baik dan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Orang Kristen harus selalu dan terus berbuat baik dan terus selalu berbuat baik kepada semua orang saudara sekalian. Di Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya saudara sekalian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Ada satu saat nanti kita mau berbuat baik tapi kita tidak bisa. Kalau Tuhan kasih kesempatan, kasih kesehatan, kasih berkat, kasih kekuatan, mari berdayakan hidup kita untuk Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk berbuat baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan menyebutkan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Di Matius 5 ayat 13-16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Ini Tuhan Yesus yang katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, saudara.
Mari kita selalu mengorbankan semangat untuk berbuat baik melalui sikap dan perilaku kita. Juga lewat uluran tangan kita yang lahir dari hati yang mengasihi orang lain, saudara sekalian. Ingat bahwa orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih Allah, niscaya ia tidak akan tahan berdiam terlalu lama tanpa berbuat baik karena kasih kita kepada sesama. Jadi hal yang ketiga yang akan terjadi saat kita menyadari kita adalah warga sorga. 3, kita akan tidak mau berbuat jahat dan kita dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Amin, saudara sekalian. Nah, yang keempat, kalau kita menyadari kita adalah warga sorga, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang, saudara sekalian. 1 Tesalonika 1 ayat 9-10 katakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita melayani Allah yang hidup dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali supaya kita terlepas dari murka yang akan datang. Dunia sudah siap dibinasakan dengan api yang menghanguskan, ya saudara. Di 2 Petrus 3 ayat 10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan kita sedang menantikan langit dan bumi baru atau Yerusalem baru. Ya, itu terdapat di Wahyu 21, Anda bisa baca. Siapa yang akan terkena murka Allah, ya saudara sekalian, di Wahyu 6 ayat 15-17 dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, jadi sudahkah kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya terhindar dari murka Allah? Kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang jika kita tidak pernah memberitakan Yesus kepada jiwa-jiwa saudara. Tetapi kalau mereka menolak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah memberitakan kabar baik itu. Sungguh tak seorang pun dapat bertahan atas murka Allah bila kita tidak mengasihi Yesus dan melakukan firman-Nya. Oleh sebab itu, selama kita masih diberi kesempatan dan diberi waktu, kenali Yesus dengan intim saudara, kenali Yesus dengan dalam, dan tekunlah membaca Alkitab saudara. Hidup manusia tidak habis setelah meninggal dunia. Rohnya tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama masih hidup. Untuk itu, roh kita harus senantiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan siapakah Roh Kudus itu, saudara sekalian? Roh Kudus itu ia adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat yang akan terjadi saat kita menyadari bahwa kita adalah warga sorga, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang, saudara sekalian. Kita kabarkan berita kabar baik itu, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita adalah warga sorga. Dan kalau kita menyadari kita adalah warga sorga, saudara sekalian. 1, kita akan berpengharapan yang tubuh fana kita akan diubah menjadi mulia. Pengharapan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan mempersiapkan diri
dengan perkara sorgawi dan kekudusan adalah tanda kita warga sorga. Pikirkanlah hal-hal untuk kekekalan, saudara sekalian. Kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, dalam pengetahuan dan karunia untuk persatuan dan kesatuan tubuh Kristus otomatis ya. Kita diberikan karunia secara cuma-cuma untuk kesatuan dalam melayani dan persatuan dalam membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Sebagai garam dan terang di dunia ini, selalu menggunakan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik untuk sesama dan berbuat baik juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan ya saudara sekalian. Dan yang keempat, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang, saudara sekalian. Tanggung jawab kita untuk memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa agar mereka boleh diselamatkan dari murka yang akan datang, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita adalah warga surga dan kalau kita menyadarinya, satu kita akan berpengharapan tubuh panah kita ini diubah menjadi tubuh mulia. Kelak saudara sekalian, kalau kita sudah meninggal dunia, kita tetap hidup ya bersama Tuhan Yesus di surga. Tubuh kita menjadi tubuh mulia, roh kita tetap hidup. Dan yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan dan pengetahuan dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. Dan ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Dan yang keempat, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama. Kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus katakan, hendaklah namamu tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal, lautan api, saudara sekalian. Kemudian Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tatanya. Saudara sekalian, marilah kita dalam hidup selalu memperingati karya keselamatan Allah. Ya, selalu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Ya saudara sekalian, dia sudah menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita, pengampunan dosa kita, saudara sekalian. Bahkan untuk kesembuhan kita, saudara, kesehatan kita, saudara sekalian. Maka kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus ya. Kita ingat karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Allah senang kalau kita selalu ingat bahwa ini kita sudah diselamatkan. Ini semua adalah semua kasih karunia. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kita. Maka itu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal-hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar terjadi melalui diri kita. Dalam hidup ini hendaklah kita selalu bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan. Dan berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian ya. Karena juga siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan kita juga dalam hidup ini, saudara sekalian, hendaklah menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, menjadi Injil yang dapat dibaca, ya saudara saya, Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa inilah kita, anak Tuhan Yesus, dan mereka akan memuliakan Allah kita, ya, memuliakan Allah, saudara sekalian, ya. Itulah turun ke dunia menjadi Yesus Kristus. Nah, itulah status kita, kewargaan kita, saudara sekalian, kewarga negaraan kita adalah warga sorga, saudara sekalian. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah warga sorga, satu, kita akan berpengharapan tubuh panah kita diubah menjadi mulia. Dan yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat. Dan kita dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Dan yang keempat, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang, saudara sekalian. Nah, demikianlah firman Tuhan, saudara sekalian, pagi hari ini, dan saya percaya ya akan menjadi berkat bagi kita semua, ya saudara sekalian.
Dan kita ini adalah warga sorga, marilah kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita waktu kita hidup di dunia ini. Kita lebih memikirkan kepada perkara yang di atas dan kita intim selalu dengan Tuhan, saudara sekalian, dengan Tuhan Yesus. Selalu ada Tuhan Yesus di hati kita dan tubuh kita dalam kekudusan. Kita hidup di dalam kekudusan, saudara sekalian. Kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka kita akan selalu berbahagia, saudara sekalian. Kita adalah warga surga. Demikian saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan yang saya berikan kepada saudara sekalian semoga menjadi berkat bagi saudara dan juga bagi saya sendiri. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Firman yang luar biasa mengingatkan kami semua, menyadarkan kami semua tentang bahwa kita ini semua, kami semua adalah warga surga. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati Ibu Gembala, Tuhan pakai terus menjadi alat yang tangguh untuk terus memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga dan untuk terus Tuhan pakai mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala dan keluarga. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita diberkati Tuhan melalui firman yang Ibu Gembala sampaikan bahwa kita adalah warga sorga. Sama-sama bilang bersama saya, kita adalah warga sorga. Amin. Maka Ibu Gembala tadi menyampaikan 4 hal, yaitu apa yang kita lakukan kalau kita menyadari kita adalah warga sorga. Yang pertama, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Dan yang keempat, kita akan melayani Allah agar terlepas dari murka yang akan datang. Ya, jadi saudara, ini luar biasa. Pagi ini kita diingatkan kita warga sorga. Amin. Artinya apa? Tempat tinggal kita sekarang ini tempat yang sementara. Tempat kita yang sesungguhnya di mana? Di sorga. Ya, maka kalau saudara jadi warga sorga, apa yang saudara lakukan tadi itu ya mencerminkan bahwa saudara warga sorga atau tidak. Itu sebabnya mari kita semua selalu berjuang hidup dalam pertobatan. Amin. Maka sedikit saya menambahkan yang kelima, kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 9, 13 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat apa? Stop, saudara. Berapa banyak, saudara? Tidak terhitung. Jadi ini penglihatan yang Rasul Yohanes dapatkan di Pulau Patmos dan Tuhan Yesus memberi penglihatan tentang sorga. Ternyata sorga itu isinya kumpulan orang banyak, tidak terhitung, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Dari mana mereka semua? Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Berdiri di mana? Di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai apa? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah ini Rasul Yohanes dapat penglihatan banyak orang di sorga nanti, termasuk saudara dan saya. Gimana mereka bisa ke sorga? Kita lihat ayat 13, 14, sama-sama 2, 3 ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka? Stop, nanti kita di surga pakai jubah apa? Jubah apa? Putih. Jubah putih itu bicara tentang perbuatan. Jadi hari ini mari kita selamat bukan karena perbuatan, tapi kita yang sudah selamat, kita harus jaga perbuatan kita. Amin. Lanjut kita baca yang 14. Sama-sama 2, 3 ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar
Dan mereka telah mencuci apa? Mencuci apa? Jubah mereka, perbuatan mereka. Kita pernah dosa, pernah nipu orang, pernah bohong, pernah melakukan yang tidak berkenan. Maka kita harus mencuci jubah kita, perbuatan kita dengan apa? Dan membuatnya putih di dalam apa? Darah anak domba. Sama-sama bilang bersama saya, darah Yesus menguduskan aku. Darah Yesus mentahirkan aku sehingga aku jadi warga surga. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jadi hanya darah Yesus yang membuat kita disucikan. Amin. Maka mari yang kelima, yang terakhir saudara. Kalau kita menyadari kita warga surga, selalu kita minta ampun. Amin. Nah, selain minta ampun, kita terima darah Yesus. Amin. Jadi hari ini ketika saudara terima darah Yesus, saudara angkat perjamuan, ingat dosamu sudah diampuni. Amin. Jangan diingat-ingat lagi. Tapi saudara juga berjuang, jangan jatuh dosa lagi. Amin. Maka mendiang Pak Pariaji dapat penglihatan waktu digandeng ke sorga. Lalu mampir saudara lihat, ya maksudnya lihat di neraka. Ternyata orang yang di neraka itu yang pertama, orang yang tidak percaya darah Yesus saudara. Yang tidak menerima darah Yesus. Hari ini setiap minggu kita terima darah Yesus, kita bertobat, kita warga surga. Amin. Nah yang kedua saudara, yaitu orang yang terlambat bertobat. Jadi selama nafas ini masih ada dalam tubuh kita, mari kita bertobat. Amin. Minta ampun. Kalau di alam roh saudara udah gak ada pertobatan lagi. Maka Lukas pasal 16 ada 2 orang mati saudara. Yang satu mati digandeng malaikat namanya Lazarus. Lalu yang kedua namanya Dives. Nah mereka sama-sama mati. Lazarus digandeng malaikat duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu Dives saudara ada di jurang neraka. Dives teriak, Bapak Abraham suruhlah Lazarus supaya mencucukkan jarinya. Aku kehausan di sini. Lalu Bapak Abraham bilang, tidak bisa, antara kamu dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi. Jadi nggak bisa saudara orang ke neraka pindah ke surga. Hari ini selama saudara bisa bertobat, mau bertobat, Tuhan ampuni saudara. Amin. Lalu Dives bilang, ya udah suruh Lazarus datang ke rumahku. Di rumahku masih ada abang adikku, saudara-saudaraku 10 orang lagi. Supaya kalau mereka lihat orang yang mati datang, mereka bertobat. Lalu Abraham bilang apa? Tidak bisa. Di rumahmu kan ada kitab, yaitu para nabi. Hendaklah mereka baca itu dan bertobat. Artinya apa saudara? Jadi nggak ada cerita orang meninggal itu jumpai orang hidup. Itu udah beda ceritanya saudara. Maka selama hidup kita harus bertobat. Katakan amin. Maka selama saudara bertobat, saudara pasti ke surga. Amin. Maka doa saya, kita semua berjuang hidup dalam pertobatan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita. Tapi selama kita jaga perbuatan kita tekun terima perjamuan kudus, saya percaya kita akan ke surga. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan kami sadari bahwa kami adalah warga surga. Kami mau jaga hidup kami, perbuatan kami. Dan kami mau melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, menghindarkan segala yang jahat. Agar kami semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak
mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih lagi sama-sama katakan mulia. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini kembali kami boleh mendengar firman Tuhan. Pesan-Mu ya Tuhan Yesus bagi kami, biar kami boleh menerimanya dengan kerelaan hati. Kami mau terus taat dan setia lewat kebenaran firman Tuhan ini yang kami telah dengar. Kami mengucap syukur, berkati itu gembala sidang kami yang terkasih Bu Pendeta dan Pak Riaji, terus dalam kuasa kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga dalam penyertaan Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Elvis Rai Tuhan, sepanjang hari ini boleh melayani dalam kasih kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, dan sebentar kami rindu beri persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberikan persembahan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang perkasa, ajaib, sempurna, boleh memberkati segala apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara. Jesus, I love you. Jesus, I need you. It's not my strength, it's by your grace. Jesus, I love you. Jesus, I need you. And all my life is in you. Jesus. Oh God, you reign forever. Oh God of heaven and earth. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone. You alone.
saudara, tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Nah inilah saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus kita ada kuasa, saudara sekalian, kita menerima Yesus aja kita ada kuasa, terlebih janji Tuhan Yesus, aku di dalam dia dan dia di dalam aku, kata Tuhan Yesus ya. Ya kita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Maka kita akan ada kuasa dan kemudian segala sesuatu yang besar, spektakuler, spiritual dan mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Ya kemudian minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, itu ya saudara sekalian, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya secupak gandum sedinar, 3 cepak jelai sedinar, semakin hari akan semakin mahal, semakin susah, semakin sukar, semakin sulit. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, artinya kita sebagai anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, dan tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama, maka kita selalu akan berkemenangan dalam hidup ini. Kita menang atas resesi, kita menang atas sakit penyakit, kita menang atas dosa, dan kita menang atas masalah, kita menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah. Oleh darah Yesus, aku tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan yang untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Dan keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal dan apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus
Oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami pun di dalam Engkau. Kami percaya hidup kami akan selalu disertai oleh Engkau, dituntun oleh Engkau, dan hamba berdoa selalu berkenanlah untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan berkat materi, berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh, tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dibuat berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus berikan penghasilan yang lebih dari cukup kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan proyek-proyek baru kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan selalu apapun yang diperlukan dalam kehidupan ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, tim worship, kids, dan Wonderguest juga tim media, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati, dan anak juga Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryago diberkati, Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni dan Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bimbing kami yang dalam pelayanan Tuhan Yesus semua dipakai oleh Engkau Tuhan Yesus, dan berkenan kepada kami semua, dan jadikan juga jemaat Gereja Tiberias Indonesia sebagai pemenang jiwa, menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, memenangkan banyak jiwa terutama yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih, kuasa, dan mujizat-Mu menyertai kami semua Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pagi hari ini, melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus dan minyak urapan yang Ibu pimpin. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan urapi menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan saudara, kita ada di ujung ibadah ini, kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, niat orang jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami.
Esok hari umatmu kembali bekerja usaha, di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Dan berkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, berkati pemimpin pujian Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Vander bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, seluruh anak-anak muda choir beri masa depan yang indah, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, kuasa, urapan dari sorga. Terus Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkatilah Tuhan gereja Tiberias hari ini dimanapun ibadah, yaitu Minggu Raya Gereja Tiberias. Pagari lindungi Tuhan, dan biar setiap jemaat yang hadir mereka dijumpai, diselamatkan, termeterai menjadi warga sorga. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali dan awan, menjemput kita saleh-salehnya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalam Yesus lebih besar, Yesus